Bayangkan dunia di mana Anda tidak memiliki apapun dan Anda akan bahagia. Pernyataan ini bukan berasal dari sebuah novel fiksi, tetapi merupakan bagian dari visi yang diusung oleh World Economic Forum. Dalam konsep yang dikenal sebagai The Great Reset, konsep ini yang mulai banyak dibicarakan sejak tahun 2020, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini sebuah langkah progresif untuk dunia yang lebih baik atau justru rencana sistematis untuk mengendalikan ekonomi dan kebebasan individu? Sebelum pandemi COVID-19, World Economic Forum telah lama memiliki pengaruh dalam kebijakan global. Sejak didirikan pada tahun 1971, World Economic Forum telah menjadi wadah bagi para pemimpin dunia, pebisnis, dan akademis untuk membahas arah masa depan ekonomi global. Namun, di balik diskusi ini, banyak yang melihat World Economic Forum sebagai alat bagi elit global untuk membentuk kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri. Beberapa kebijakan yang mendorong globalisasi dan ekonomi berbasis regulasi ketat sudah mulai terlihat sejak era 90-an. Terutama setelah krisis keuangan global pada tahun 2008 yang memperkuat posisi lembaga keuangan besar dalam mengendalikan pasar dunia. The Great Reset pertama kali diperkenalkan oleh Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum. Menurutnya, dunia saat ini berada dalam jalur yang salah. Sistem kapitalisme yang kita kenal dianggap sudah gagal menciptakan kesejahteraan merata dan hanya menguntungkan segelintir elit. Pandemi COVID-19 menjadi momentum yang dianggap tepat untuk melakukan perubahan besar. Schwab dan para pendukungnya mengklaim bahwa krisis global dapat menjadi peluang untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Namun, kritik terhadap agenda ini juga bermunculan. Beberapa ekonom dan tokoh dunia menyebutnya sebagai dalih untuk memperluas kontrol terhadap masyarakat melalui regulasi ekonomi dan teknologi yang semakin mengikat. Prinsip utama The Great Reset berfokus pada 3 hal. Pertama, reformasi ekonomi, mengubah sistem ekonomi dari kapitalisme klasik menjadi sistem yang lebih inklusif. Transformasi digital, mata uang fisik perlahan akan ditinggalkan, digantikan dengan sistem digital, seperti central bank digital currency. Keberlanjutan lingkungan, kepemilikan pribadi akan berkurang dan manusia akan hidup dengan sistem berbagi. Namun, di balik gagasan indah ini, ada banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar demi kebaikan semua orang atau hanya menguntungkan segelintir elit global? The Great Reset memicu perdebatan panas di seluruh dunia. Para pendukungnya mengatakan bahwa ini adalah langkah menuju ekonomi yang lebih adil dan ramah lingkungan. Namun, para penentangnya percaya bahwa ini hanyalah cara bagi segelintir orang berkuasa untuk mengontrol dunia. Salah satu poin yang paling diperdebatkan adalah slogan yang berbunyi, "Anda tidak akan memiliki apapun dan Anda akan bahagia." Pernyataan ini menjadi viral setelah World Economic Forum menerbitkan artikel yang meramalkan bahwa di masa depan, kepemilikan individu akan semakin berkurang. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa bahagia jika mereka tidak memiliki apapun? Sejumlah teori konspirasi pun berkembang. Beberapa pihak meyakini bahwa pandemi COVID-19 bukanlah sebuah kebetulan, melainkan peristiwa yang dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi The Great Reset. Ada dugaan bahwa kebijakan lockdown global telah dirancang untuk menghancurkan ekonomi kecil dan menengah, sehingga perusahaan besar yang dikendalikan elit global dapat mengambil alih sepenuhnya. Kritik terhadap The Great Reset tidak hanya datang dari kalangan masyarakat biasa, tetapi juga dari beberapa tokoh terkenal dunia. Salah satunya adalah Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX. Musk secara terbuka menyatakan ketidakpercayaannya terhadap agenda ini. Dalam sebuah tweet, ia menyebut bahwa The Great Reset hanyalah upaya untuk memperluas kontrol elit global atas kebebasan individu. Ia menekankan bahwa solusi terhadap masalah dunia bukan dengan menambah regulasi, tetapi dengan lebih banyak inovasi
inovasi dan kebebasan. Selain Musk, Donald Trump juga menjadi salah satu tokoh yang menentang The Great Reset. Dalam berbagai pidatonya, Trump mengkritik agenda globalis yang ia klaim berusaha untuk menghapus identitas nasional dan memperkenalkan sistem yang merugikan kelas pekerja. Menurutnya, agenda ini lebih menguntungkan korporasi besar dan lembaga keuangan internasional dibandingkan masyarakat biasa. Tokoh lain yang mengkritik The Great Reset adalah Jordan Peterson, seorang akademis dan psikolog asal Kanada. Ia menilai bahwa konsep ini adalah ancaman nyata terhadap kebebasan individu dan kapitalisme berbasis meritokrasi. Peterson juga menyoroti bagaimana media arus utama tampaknya mendukung agenda ini tanpa memberikan ruang bagi perdebatan yang seimbang. Selain itu, Tucker Carlson, seorang jurnalis konservatif yang terkenal, menyatakan bahwa The Great Reset berpotensi menjadi instrumen kontrol yang lebih besar terhadap masyarakat. Ia mengkritik keterlibatan perusahaan-perusahaan teknologi besar yang secara diam-diam ikut mengawasi serta membentuk opini publik sesuai dengan narasi World Economic Forum. Seorang kritikus lain yang menyoroti The Great Reset adalah Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad. Kiyosaki secara terbuka menentang kebijakan ekonomi yang dipaksakan oleh elit global. Ia menyebut bahwa sistem keuangan yang diciptakan oleh The Great Reset bertujuan untuk menghilangkan kebebasan finansial individu dan menjadikan masyarakat semakin bergantung pada pemerintah dan korporasi besar. Menurutnya, aset seperti emas, perak, dan mata uang kripto adalah satu-satunya cara untuk melindungi kekayaan dari sistem kontrol yang akan datang dan memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan global. Beberapa perusahaan multinasional diketahui memiliki hubungan erat dengan World Economic Forum dan memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan global. Microsoft misalnya berperan dalam pengembangan teknologi pengawasan dan transformasi digital yang menjadi bagian penting dari agenda ini. Google, Alphabet, Inc. mengontrol aliran informasi dan data yang dapat mempengaruhi opini publik dan arah kebijakan. BlackRock dan Vanguard, dua raksasa keuangan, memiliki investasi besar di banyak perusahaan mendukung kebijakan World Economic Forum, sehingga mereka memiliki kendali terhadap arah ekonomi global. Sementara itu, Pfizer dan perusahaan farmasi lainnya mendapat keuntungan besar dari kebijakan kesehatan global yang didorong oleh World Economic Forum, termasuk distribusi vaksin dan regulasi kesehatan yang ketat. Selain itu, perusahaan energi seperti Shell dan BP juga terlibat dalam agenda keberlanjutan lingkungan, sementara industri pertanian raksasa seperti Bayer Monsanto terlibat dalam kebijakan pangan global yang semakin terpusat dan memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan global. Perusahaan-perusahaan ini memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan global yang didorong oleh World Economic Forum yang semakin memperkuat dugaan bahwa The Great Reset adalah agenda yang dikendalikan oleh segelintir elit ekonomi global. The Great Reset bukan sekedar teori, melainkan sebuah gagasan yang sedang berkembang. Beberapa negara telah menerapkan konsep-konsep yang berhubungan The Great Reset, seperti penggunaan mata uang digital bank sentral yang mulai diuji coba di beberapa negara, termasuk China dan Uni Eropa. Sistem ini meskipun tampak inovatif, juga menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan memiliki kontrol penuh atas keuangan individu, termasuk kemampuan untuk membatasi transaksi seseorang jika mereka dianggap melanggar aturan tertentu. Di sisi lain, industri pertanian dan energi juga semakin terdampak oleh kebijakan berbasis keberlanjutan yang didorong oleh World Economic Forum. Kebijakan seperti pembatasan produksi daging dan pergantian sumber protein dengan serangga telah mulai diuji cobakan di beberapa negara Eropa. Selain itu, banyak perusahaan minyak dan gas dipaksa untuk beralih ke energi hijau dengan regulasi yang ketat yang dikhawatirkan akan mengurangi ketersediaan energi murah bagi masyarakat umum. Apakah ini adalah awal dari dunia yang lebih baik atau justru alat untuk mengendalikan kebebasan individu? Jawabannya masih menjadi misteri. Yang pasti, kita harus tetap kritis dan tidak menelan mentah-mentah setiap kebijakan yang diusulkan tanpa mempertanyakan siapa yang benar-benar mendapat keuntungan dari perubahan ini. Apakah The Great Reset adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik atau awal dari sistem kontrol global yang tidak dapat dihindari? Silahkan tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar.